Tidak lama lagi, Presiden Joko Widodo akan mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden. Namun, pernahkah kita bertanya, apa saja warisan dosa-dosa Jokowi yang akan diberikan kepada Prabowo? Mari kita bahas di Memantau. Menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, pria asal Solo tersebut justru banyak menimbulkan kesan negatif dari masyarakat. Setidaknya, kami merangkum 3 warisan dosa Jokowi yang akan diwariskan kepada Presiden baru Prabowo Subianto. Yang pertama, utang pemerintah per 30 April 2024, utang pemerintah mencapai kurang lebih 8.444 triliun rupiah. Itu berarti meningkat 400%, yaitu senilai 6.266 triliun sejak Jokowi menjabat dari tahun 2014. Wow, meningkat 400% ya guys, sungguh prestasi yang luar biasa. Baru-baru ini, DPR menyetujui permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menggunakan saldo anggaran lebih atau SAL guna menutupi defisit APBN 2024 dengan harapan menghindari utang baru. Namun, Derajat Wibowo dari tim kampanye Prabowo Gibran menyebut defisit ini disebabkan oleh peningkatan belanja di akhir masa jabatan, terutama proyek seperti Ibu Kota Nusantara yaitu IKN. Yang kedua, Presiden Jokowi mendapat kritikan tajam terkait tuduhan politik dinasti, terutama setelah putra sulungnya Gibran Rakabuming maju sebagai calon wakil presiden Prabowo di Pilpres 2024. Pasca keputusan MK yang diketuai adik ipar Jokowi sendiri, Anwar Usman. Selain itu, anggota keluarga Jokowi lainnya juga sempat berniat ikut dalam kontestasi Pilkada 2024, memperkuat tuduhan politik dinasti Jokowi. Direktur Rumah Politik Fernando Emas menyatakan periode Jokowi lebih buruk dibanding masa Soeharto. Karena selama 32 tahun, Soeharto berkuasa. Tidak ada anaknya yang menjabat kepala daerah. Sementara di masa Jokowi, Gibran menjadi wali kota Solo dan menantunya, Bobi Nasution, menjadi wali kota Medan. Fernando menambahkan bahwa upaya Jokowi mempertahankan kekuasaan makin terlihat perubahan undang-undang pemilu yang memungkinkan Gibran menjadi cawapres meskipun belum memenuhi syarat usia. Yang ketiga, menjelang akhir masa jabatan, Jokowi dan rentetan peristiwa politik yang terjadi belakangan ini muncul argumen bahwa demokrasi di Indonesia sedang mengalami kemunduran. Direktur Eksekutif Ma'arif Institute, yaitu Andar Nubowo pun setuju dengan argumen tersebut dan mengatakan kemunduran demokrasi tersebut terjadi karena kekuatan politik berkonvergensi menyatu antar oligarki, plutokrasi, dan partokrasi. Menurutnya, banyak putusan-putusan yang tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat, praktik jual beli kebijakan, dan jabatan. Fenomena ini bukan hanya merusak tatanan politik nasional, tetapi juga menciptakan jurang ketidakadilan yang semakin lebar, di mana kepentingan segelintir elit politik dan ekonomi mengesampingkan aspirasi dan kebutuhan rakyat banyak, sehingga nilai-nilai demokrasi seperti akuntabilitas dan transparansi mulai terkikis. Tentu saja akan sulit bagi Prabowo menjalani tahun awalnya sebagai presiden, dikarenakan warisan dosa yang diberikan Jokowi terbilang sangat kompleks. Kepada pemerintahan selanjutnya, semoga bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan bisa lepas dari bayang-bayang Jokowi. Dan Prabowo harus membangun kabinet dengan orang-orang yang berkompeten dan berintegritas. Itulah beberapa warisan dosa-dosa Jokowi sebelum mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden. Menurut Sobat Pantau, ada warisan dosa apa lagi ya?